wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillahirabbil alamin alladzi qad atana rahmatan wa ni'matan wa sihatan dhahiran wa batinan hatta nastati an najma' fi hadhil barnamis yakni Cahaya Pagi RRI Surabaya. Azawa bi barakati hadhil barnamis qad taqabbal du'ana uridana ajatana fid dunya wal akhirah. Pemirsa Cahaya Pagi RRI yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di pagi hari ini, sebelum kita memberikan sesuatu tentang rukun jual beli dalam Islam, marilah kita senantiasa banyak memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini, sampai saat ini Allah masih memberikan kita rahmat, karunia, nikmat, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa bersua dalam acara Cahaya Pagi RRI ini. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita aturkan dan kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah orang manusia yang paling dimuliakan oleh Allah SWT, manusia yang paling takwa kepada Allah SWT, dan manusia yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia, di alam barzakh dan kelak yaumul qiyamah. Pemirsa Cahaya Pagi RRI, tema di pagi hari ini yakni rukun jual beli dalam Islam. Kalau ngomong masalah buyuk jual beli itu pembahasannya sangat luas sekali. Oleh sebab itu kami tidak, nanti temanya akan saya batasi tentang rukun saja. Perlu diketahui bahwa semua manusia di dunia ini itu pasti membutuhkan manusia yang lain, dan tentu manusia di dunia ini menginginkan sesuatu yang lain pula. Oleh sebab itu agama mengatur bagaimana caranya kita mampu memiliki sesuatu yang mungkin dimiliki orang lain, ataupun bagaimana caranya kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kita mendapatkan sesuatu yang lain. Maka Islam mengatur hal ini dengan istilah bai atau buyuk jual beli. Apa jual beli itu? Jual beli itu adalah terbentuk dari kata al-bai. Bai itu adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang ditentukan, yang sesuai dengan aturan agama Islam tentunya. Dalam beberapa penjelasan, yakni jual beli itu adalah dalam istilah Arabnya muqabalatul syai' bi syai', artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum bahwa al-bai' atau jual beli itu adalah mubadalatul mali bil mali ala wajhi maksusin bil malu yasmalu makanu zatan wanakdan. Artinya jual beli adalah tukar menukar harta atau sesuatu menurut cara yang khusus, menurut zat yang sesuai dengan ketentuan agama. Jadi agama mengatur hal ini. Kalau tidak ada aturan dari agama, tentu kita untuk mendapatkan sesuatu yang dimiliki orang lain itu mungkin dengan cara-cara yang jadi tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bertentangan dengan agama. Terus apa saja rukun dalam jual beli itu? Rukun dalam jual beli yakni al-bai' itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah adanya
uh, penjual dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli ini harus ada. Kalau sesuatu yang tidak ada penjual dan pembeli, tentunya ini sesuatu yang mustahil ini yang kita. Jadi kok ada sesuatu yang nggak ada penjual maka nggak ada pembeli, ini adalah rukunnya. Jadi rukun yang pertama. Yang nomor dua, adanya barang yang diperjualbelikan, artinya yang ditukarkan, yang dibaikkan tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah ada istilah sigot. Sigot itu adalah ada istilah ijab qabul. Ada ijab qabul itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Ucapan, bagaimana ucapan? Ucapan seperti saya menjual ini. Dan yang jatuhnya, pembelinya saya menerima apa yang telah engkau jual atau saya beli semacam itu. Sigot atau akad jual beli itu juga atau transaksi itu bisa juga dilakukan dengan adat. Contoh, maunya biasanya kalau kita ke mungkin toko yang supermarket atau apa, maka di sana ada istilah kita ngambil dulu, kita tambah, lalu kita membayar tanpa ada istilah yang berbeda, dan itu diperbolehkan oleh agama. Saya lagi, jadi agama mengatur tentang hal itu. Apa saja, bagaimana saja ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu. Kemudian di antara ketentuan-ketentuan ini adalah sesuatu yang menjadi keridhaan. Jadi inti dari baik itu adalah antarodin, saling meridhoi, saling merelakan, tidak ada salah satu yang dirugikan. Maka kalau kita transaksi jual beli lalu ada sesuatu yang dirugikan, maka hal semacam itu dilarang oleh agama. Dan dalam jual beli itu sendiri ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Di antaranya itu adalah barang yang kita jual atau yang kita beli itu adalah barang yang istilahnya yang kotor, yang tidak sesuai dengan syariat agama. Contoh, dalam istilah mungkin kita akan membeli sesuatu yang haram, seperti minuman keras, seperti hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam agama. Kalau kita beli, maka hal semacam itu maka tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan ini tentunya ketidakbolehan agama dalam melarang hal itu adalah untuk kebaikan si pembeli atau si penjual itu sendiri. Kalau kita menjual atau membeli sesuatu yang diharamkan oleh agama, tentu kemadaratannya kembali kepada diri kita. Dalam era modern ini ada istilah jual beli yang namanya online. Online itu istilah apa namanya? Digital, ya. Istilah digital, ya, digital gitu macam itu. Jadi digital, maka bagaimana kita praktis? Praktisnya kalau kita melihat di toko-toko online itu ada sesuatu yang kita ingin miliki, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan melakukan transaksi. Ya, transaksi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh toko tersebut. Bagaimana ketentuannya? Mungkin memilih barang-barang tersebut atau menyukai. Nah, itu bagaimana caranya? Dan permasalahan-permasalahan semacam ini itu telah diatur dan telah dibahas dalam muktamar di Makassar kemarin NU itu sudah. Jadi hukum dari jual beli online itu adalah boleh dengan ketentuan bahwa si pembeli itu mengetahui barang yang mau dibeli. Jadi kalau semuanya nyembah ya nanti kalau semuanya dia nggak tahu yang dibeli, nah itu semacamnya nggak boleh. Nah,
Ya. Barang tidak boleh apa namanya itu bagaimana mungkin tidak tahu atau mungkin Ya. ini dia menjual suatu apa itu nggak boleh. Maka Ya. dia tahu dulu dia sifat-sifatnya begini, lalu dia membeli di online itu. Kalau tidak hal semacam itu, maka ketentuan jual belinya nanti akan batal. Oke. Jadi misalnya kalau lagi ya Ustadz, ya oke. kalau misalnya saya sama Ustadz mau beli koplok karena koploknya sudah bulak gitu di online Betul. gitu ya, udah tahu kan barangnya koplok, kopiah Ya. gitu ya. Ya betul. Mm-mm. Nah itu jadi nanti ada ukurannya, ada ininya. Nah ini kan bisa lihat dulu fisiknya. Gitu. Nah, nanti mungkin ada istilah di dalam toko-tokonya itu apabila pokoknya intinya ketika kita membeli sesuatu maka jangan kita berusaha untuk mengetahui sesuatu itu dan dicari toko yang amanah yang istilahnya itu yang benar-benar sesuai dengan syariat. Ya. Nanti kalau maunya tidak sesuai dengan ini bisa dikembalikan atau bisa ditukarkan yang sesuai dengan diri kita. Jadi cara mengetahuinya itu Ustadz dilihat rate-nya bintang 5 terpercaya mana ya Ustadz ya. Itu harus menguasai itu. Harus Jadi menguasai. Jangan kita asal beli saja. Beli yang tokonya tidak amanah. Oh, kebocok enggak Ustadz ya? Iya bocok. Itu kan apakah ada banyak. Oke ya banyak. Korban online itu banyak. Ya. Maka si pelaku semacam itu maka tidak digunakan oleh agama. Tentu istilahnya itu merusak akad jual beli itu sendiri. Dan kalau itu yang terjadi maka keberkahan hidup si pelaku tersebut tentunya kurang berkah hidupnya. Ya. Baik Ustaz. Sekali lagi ya itu tadi sekali lagi itu adalah di antara rukun-rukun dari baik. Nah, kalau kita membahas secara total untuk jual beli, wah saya pribadi itu sangat nggak cukup satu. Iya waktunya ya. Kita jadi diskusi dengan pendengar ya. Ya, jadi rukunnya itu aja nanti. Jadi adanya, yakni diantaranya rukunnya rukun dari jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual dan adanya pembeli. Dan nanti kalau ada ini, kalau ada kayak pihak-pihak lain atau merek-merek jasa, itu jasa harus ikut yang mana? Ikut yang pembeli atau ikut yang penjual. Dan ditentukan dengan akun itu. Saya jualkan diri kamu. Nanti ikut salah satu. Bagi yang jelas ada dua ketentuan. Yang nomor 2 tadi adanya barang yang dijual. Jadi jangan sampai nanti saya jual burung saya terbang. Wah itu nanti ya burungnya mana burungnya aja. Wah wes Melayu. Itu nanti kalau berbuah nanti itu sekarang saya jual itu buahnya nggak ada barangnya kan nggak boleh macam itu. Baik. Sesuatu yang ya. Terus yang nomor 3 nanti ada istilahnya sikot atau kalimat tidak kabul itu. Jadi saya terima atau ada istilah penjual menjual barang dan yang ini ada istilah beli dan itu secara makna yang umum saling mengetahui, saling meridhoi ya. Ini apa? Sesuai dengan budaya atau mungkin adat. Kalau adanya pembeli kita di supermall langsung mengambil dulu lalu ke kasir bayar. Dia nggak boleh mengambil baru lari, dia nggak boleh. Ya. Iku ngawur Ustaz jenenge. Iya itu ubahnya. Kita Ustaz, kita diskusi, ada pendengar yang bertanya, saya bacakan dulu ya. Oke ya. Caning, kita masih bersama dengan Ustadz Amilan. Jadi temanya adalah rukun jual beli ya. Nah, Pak Hadi Purwanto di Ampel. Assalamualaikum Pak Hadi, ini menyapa kita semuanya. Terus ada Bu Niken ya. Terus tapi yang pertama pertanyaan dari Pak Prihadi ini. Ustadz, ini bagaimana ketika kita tidak mengetahui kejelasan barangnya? Jadi si penjual itu mendapatkan barangnya dari hasil yang negatif, curian misalnya. Nah, bagaimana kita akan bisa memastikan dari kondisi atau status barang yang akan kita beli? Kalau ternyata itu hasil negatif atau curian, sementara kita tidak tahu,
Nah itu bagaimana hukumnya dari kita yang membeli? Itu dari Pak Prihadi. Oke. Terus Bu Niken di Tuban. Ya Ustadz, Ustadz Amilan dan Ustadz Indra, bagaimana ketika seseorang membeli secara online tapi kondisinya tidak sesuai dengan barang yang diinginkan, mungkin ketika dikirim. Lebih parahnya tidak boleh dikembalikan. Ini merugikan si pembeli. Bagaimana kalau yang demikian? Bu Niken di Tuban. Yang pertama dulu dari Pak Prihadi, Ustadz. Oke. Untuk membahas barang curian, semuanya kita nggak tahu ya, kita membeli sesuatu. Karo Ustadz ya, moro-moro barangnya ono ya. Maka kita harus mencari dulu, kita harus info dulu sesuatu itu dari mana. Maka kita harus punya ibaratnya itu feeling. Jangan-jangan ini ada nggak suratnya, ada nggak ini. Jadi awal dia perlu curiga kan ya Ustadz ya. Kalau semuanya beli ada nggak? Biasanya ada. Kalau kita beli jual HP atau beli HP itu pasti ada struk atau kwitansi pembeliannya. Nah itu kalau bisa itu ditanyakan. Yang nomor 2, maka kita kalau sudah yang nomor 2, kalau kita sudah berhati-hati, lalu kok itu hanya hasil curian, maka itu menjadi tanggung jawab nanti apa, menjadi hak yang itu tadi, dan kita cuma punya urusan sama si penjual tersebut. Karena haknya itu adalah nanti kalau secara kepolisian, kemarin saya juga itu sama murid saya, Pak ini alhamdulillah itunya kemarin ada curian, saya cek ketemu Pak orangnya, Pak HP-nya ketemu, karena punya seri atau apa sehingga dia bisa menemukan HP lokasinya di mana, itu bisa mengajak beberapa aparat, lalu dia mendapatkan barang tersebut. Lalu isi pemilik tersebut maka diambil, bisa diinterogasi, diminta keterangan dari mana barang ini, sehingga barang itu dikembalikan ke yang memiliki. Terus si pemilik tadi itu diproses sampai dari mana, kalau dapatkan diproses sampai ketemu pelaku pencuri tersebut. Nah itu. Jadi nanti oleh sebab itu kalau ini terjadi, maka hal semacam itu tentunya tidak apa-apa, karena nggak tahu. Kalau yang sudah tahu, nah ini sudah tahu itu tentunya nggak boleh. Jadi nanti kita sama halnya mendukung kemaksiatan. Nanti dalam pasal-pasal hukum, maka kita sebagai istilahnya itu pengepul atau apa bahasanya. Jadi memang ketika memang ada klausul ketidaktahuan, maka tidak apa-apa. Tapi langkah antisipasinya kita patut curiga atau berhati-hati mengecek, oh jangan-jangan ini ono sing hasil curian, kudu diteliti semaksimal mungkin, kudu diteliti dulu ya Ustadz ya. Oke, iya itu harus intensif untuk itu. Itu ya Pak Prihadi ya. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin berpenampilan AB, menjual barang alasannya A, B, ternyata itu hasil curian, atau mungkin diberikan disuruh jualkan temennya yang baik atau apa. Dan kalau kita sengaja, ada tempat-tempat yang jelas bahwa itu barang curian, maka sekali lagi itu tidak diperbolehkan dalam agama. Itu yang pertama. Jadi yang pertama jawabannya adalah ketika kita sudah teliti, sudah hati-hati, lalu sesuatu itu bahwa itu hasil curian, maka itu dikembalikan ke pemilik aslinya dengan ketentuan dengan meminta pertanggungjawaban si penjual tersebut. Tentunya dengan aparat. Yang nomor 2. Sebentar Ustadz. Gimana? Ya, ini ya yang Pak Prihadi dulu ya. Iya. Yang Pak Prihadi ya itu. Jadi jadi kalau kita sudah jelas tahu tentang bahwa barang itu adalah curian, tentunya tidak boleh. Yang nomor 2. Baik, Ustadz, tunggu dulu sebentar. Kita jeda dulu sebentar, jenengan ngunjuk dulu, minum dulu, nanti kita sambung menjawab yang Bu Niken, nggih? Nah, Ustadz, ini yang dari Bu Niken di Tuban ya. Ini saya coba bacakan lagi. Ketika kita transaksi online, tapi yang datang barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Lebih parahnya,
Kalau kita komplain tidak boleh dikembalikan. Ini merugikan pembeli. Nah, ini bagaimana yang demikian itu? Wah, kita tambah soro ya. Terus tentunya begini. Jadi semua itu ada transaksi itu ada ketentuannya. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa toko si A itu ketentuannya bahwa barang yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan, maka itu menjadi akad, menjadi transaksi ya. Maka kita kira-kira kita mau membeli itu enggak dengan resiko semacam itu kan itu. Kan ada akad tadi. Saya menjual ini maunya, saya menjual ini bulan. Nah, akad-akad yang semacam ini, maka akad-akad yang bisa merugikan semacam ini. Maka hal semacam ini yang tentunya tidak baik bagi kita. Karena apa? Prinsip dari penjual itu adalah kalau ini dikembalikan maka banyak orang yang atau apa transaksi dibatalkan dan lain sebagainya, itu mungkin mereka punya pengalaman itu sehingga ketentuan itu diberikan atau didanakan. Tapi menurut saya pribadi hal semacam itu yang kurang baik ya. Jadi kurang baik, tentunya kita harus cari toko yang benar-benar bisa nantinya tidak saling merugikan. Dan tentunya kita harus apa yang penjual itu ketentuan semacam itu karena apa? Itu juga untuk kemasyarakatan dia dalam hal mungkin apa suatu hal itu. Tapi niatnya baik supaya si pembeli itu teliti dulu, ini dulu baru benar-benar transaksi barang yang dijual tersebut. Jadi itu suatu ketentuan. Kira-kira akad semacam itu tentunya kurang baik ya, karena bisa saja endingnya merugikan kalau tidak sesuai, merugikan salah satu pihak. Dan hal semacam ini ya yang tentunya kita hindari. Kita cari produk-produk yang kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan kita, maka kita kembalikan. Ya, baik. Jadi ini memang Bu Niken memang kebetulan dalam karena kepucuk begitu ya. Jadi memang awalnya harus dimaksimalkan, melihat penjual yang ratingnya bagus, kemudian juga yang terpercaya, jangan asal memilih begitu ya. Dan nanti memang kalau ada hal-hal yang si penjualnya curang, barang tidak sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan apa yang dipampangkan dijual, kemudian tidak boleh dikembalikan. Nah, ini memang bermasalah ya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa lebih teliti lagi. Berikutnya dari Bu Isti. Ini Bu Isti yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum Cak Indra sama Ustadz. Saya pernah mendengar istilah jual beli murah bahah. Jual beli murah bahah itu yang seperti apa Ustadz? Oke, monggo. Ada istilahnya murabah itu begini ya, ada istilah ini kalau ada istilah murabah itu kalau ditentukan begini, kalau menurut pengetahuan saya begini, kami membuat saya menjual ini ya dengan ketentuan umumnya pohon itu ya murabah itu ya. Ada istilah, saya punya pohon itu adalah istilahnya ada itunya, ada buahnya ya ada buahnya, maka silakan kira-kira Anda kira-kira saya jual ini sekian gitu. Nah itu. Halo? Iya, monggo saya mendengarkan. Oke. Jadi itu sepengetahuan saya semacam itu. Jadi memberikan sesuatu dengan istilah borongan lain itu. Oh iya. Ya. Jadi, kalau menyebutkan keuntungannya disampaikan gitu ya Ustaz. Jadi misalnya aku loh untuk barang ini misalnya 200 wis tak bati, aku mek bati selawe, saya cuma untung 25 gitu ya penyebutannya mungkin ya Ustaz ya. Nah iya boleh semacam itu di antaranya semacam itu. Jadi nanti saya menjual sesuatu ya, maka saya lo untungnya sekian, saya jual sekian. Itu transaksinya berarti nanti ya. Pengalamannya begini, saya begini, saya kemarin
beli ini untuknya sekian itu ada Islam murabah semacam itu gitu. Ya. Oke, jadi murabah itu adalah ibaratnya menyebutkan keuntungan dari laba yang telah didapatkan semacam itu ya. Ya, oke, baik. Nah, semacam itu. Ya, itu juga disebut dengan murabah. Oke. Baik, ini satu lagi dari Pak Eko. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Oh ya, monggo. Ini bagaimana dengan ketika ada dalam perkembangan sekarang ada jual beli yang berkaitan juga dengan saham. Nah, itu bagaimana? Apakah di muktamar kemarin sempat dibahas juga? Oh ya. Untuk jual beli saham itu kemarin sudah dibahas juga bahwa nanti untuk jual beli itu bisa dengan ketentuan kalau rupiah kan gitu kan. Kalau sesuatunya itu harus transaksi antara cipulan dengan cipulan. Di dalam YouTube itu Ustadz Faizin itu pengurus dari ini tanggal saya kemarin saya mengikuti beberapa ustadz. Kalau sahamnya itu ya itu kalau maunya transaksinya itu bertemu maunya begini sekian maka itu hukumnya boleh ya. Tapi kalau transaksinya tidak ketemu sama orangnya itu maunya jauh dan itu tidak mungkin nantinya itu kalau ada kerugian tidak bisa bertanggung jawab maka hal semacam itu tidak diperbolehkan. Jadi saham-saham itu boleh saja untuk menginvestasi saham dan lain sebagainya itu boleh dengan ketentuan harus ada transaksi yang jelas, artinya kalau ada kerugian dari A itu bagaimana, kalau jadi ada akad di sana nanti gitu. Nah, transaksi yang untuk saham atau apa yang sangat merugikan salah satu pihak itu yang tidak boleh. Pokoknya kita membelikan suatu A, lalu kita maunya sahamnya sekian, saya ikut, maka boleh jadi ini sahamnya turun kita rugi semacam itu. Nah, hal semacam itu kan ada pihak-pihak yang dirugikan. Tidak, kalau sudah ada pertemuan bagaimana caranya nanti kerugian, bagaimana ini kita ketemu dengan akad-akad tertentu, maka hal itu yang diperbolehkan. Ya, baik. Nah, itu juga bisa dilihat di di link itu tentang saham. Ya, ada panduan-panduan online-nya ya, ada secara pemantaunya juga begitu ya. Ya, jadi, baik. Ya, saya Indra ya, yang perlu diketahui, jadi dalam B itu yang pertama diantaranya itu keberkahan gitu. Jadi ini keberkahan ini penting bagi kita ya Indra. Jadi banyak orang jual beli atau menjual suatu atau beli suatu itu tidak berkah gitu. Iya. Mengapa tidak berkah? Ya karena itu satu, karena tidak menanamkan ini kejujuran. Jadi ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu adalah pembisnis sukses ketika itu. Ketika beliau muda itu sampai ketika muda beliau itu banyak orang-orang yang belum mengapa kok Rasulullah ketika jual beli itu yang diamati oleh tidak hanya Sayyidah Khadijah itu kok sukses terus, itu bagaimana tipnya itu? Karena Rasulullah tidak pernah menanamkan kebohongan alias apa? Jujur bahwa barang ini keadaannya semacam ini, saya jual belinya sekian, monggo nanti saya jual sekian, dan itu sangat transparan. Ya. Karena dari sanalah akhirnya bisa membangun kepercayaan ya Ustadz ya. Iya. Dan itu nanti akhirnya apa? Dari baik penjual semacam itu akan yang nomor dua dari pembeli juga begitu, supaya barangnya berkah, supaya barangnya apa yang dia dibeli itu benar-benar bermanfaat, maka si pembeli itu juga harus punya etika. Nggak boleh asal-asalan, nggak boleh
gini memarahi, membeli macam itu. Ya punya intinya apa? Karena apa? Kita harapkan barang yang kita beli itu nanti itu menjadi barang yang manfaat, barang yang maslahat. Baik, jadi Ustaz. Itu nanti, maka enak nanti jual beli itu. Karena tujuan jual beli itu adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa ada saling dirugikan. Ya, baik. Kalau ada yang merugikan, tentunya itu sudah akad jual beli yang dilarang oleh agama. Jadi semacam itu saya kira. Baik, Ustadz Amilan, kalau begitu terima kasih banyak sudah membagi ilmunya, edukasinya luar biasa. Semoga lain waktu kita bisa bertemu secara offline ya Ustadz ya. Jadi bisa ngaji bareng begitu dan ini kerjasama RRI dan Kementerian Agama ya. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.